dalam rangka mengenang 10 tahun wafatnya guru kita, ulama besar yang menjadi cahaya di bumi Aceh Singkil, almarhum Abuya Syekh Haji Baihaqi rahimakumullah. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya kebenaran dan rahmat bagi seluruh alam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang kami hormati Ibu Ketua PKK atau Bunda PAUD Kabupaten Aceh Singkil, yang kami muliakan Tuan Guru kami Kiai Haji Samsul Arifin Nababan beserta Ibu, yang kami muliakan Abuya Abi Hasan selaku pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam Batu Korong beserta Ibu, yang saya muliakan para ulama, tengku-tengku, para habaib, para ustadz dan ustazah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, pimpinan pesantren, yang saya hormati Bapak Dandim 0109 Aceh Singkil, Bapak Ketua DPRK Aceh Singkil, Bapak Kapolres Aceh Singkil, Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Singkil atau mewakili, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singkil atau mewakili, Bapak Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Singkil, Bapak Ketua Majelis Perusahaan Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil, yang kami hormati Ketua Majelis Adat Aceh Singkil, yang termasuk saudara sekretaris daerah, para asisten, Pak staf ahli bupati, kepala SKPK, kepala lembaga keistimewaan, dan para camat. Yang kami hormati Bapak Ibu guru serta hadirin dan hadirat sekalian, terutama para santri yang kami banggakan dan kami cintai, dan yang kita cintai serta kenang dalam doa dan haru almarhum Abuya kita Syekh Haji Baihaqi rahimakumullah. Semoga Allah menempatkan beliau di sisinya yang paling mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari yang penuh keberkahan ini, malah kita menundukkan kepala, menenangkan hati, dan menyatukan niat dalam zikir dan doa, memperingati haul ke-10 tahun almarhum Abuya Syekh Haji Baihaqi, seorang ulama besar, mursyid rohani dan cahaya menerangi bagi umat. Namun ilmunya tetap mengalir dan jejak perjuangannya masih terasa hingga kini walaupun beliau telah wafat. Kita semua adalah saksi di atas kesabaran beliau dalam membina umat, saksi atas keteguhan beliau dalam menegakkan syariat, dan saksi atas kelembutan akhlak yang beliau wariskan kepada kita semua. 10 tahun telah berlalu sejak kepergian beliau ke haibaan ilahi, namun nama beliau tak pernah sirna, dan getar semangatnya terus menghidupkan langkah-langkah kita. Hari ini kita berkumpul bukan sekedar mengenang, tapi melanjutkan cita-cita luhur beliau untuk menjadikan bumi Aceh Singkil ini tanah yang diberkahi, tempat tumbuhnya generasi yang saleh, berilmu dan berakhlak urani. Wahai para santri yang saya cintai, kalian adalah mata rantai perjuangan ulama. Di pundak kalian tergenggam masa depan umat. Jangan pernah merasa kecil atau rendah diri, karena sejatinya kalian sedang menapaki jalan yang penuh ditempuh para nabi dan wali, jalan ilmu, jalan adab, jalan dakwah. Bangkitlah
Mantapkan niat, perkuat hafalan, bersihkan hati, dan tebarkan akhlak mulia. Jadilah cahaya yang menerangi kegelapan zaman. Jadilah pembela kebenaran dengan lisan dan tindakan. Ingatlah pesan Abuya Baihaqi bahwa ilmu tanpa adab akan menjerumuskan dan adab tanpa ilmu akan membingungkan. Maka pelajarilah keduanya dengan sungguh-sungguh untuk masa depan menggantikan kami nanti. Dan kepada guru, para ulama dan para pendidik, saya berpesan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, saya sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kalian adalah pelita yang menyala dalam senyap. Keringat kalian adalah tinta emas di lembaran sejarah daerah ini. Kami paham betapa besar tantangan yang kalian hadapi, namun yakinlah kami akan terus berupaya menghadirkan kebijakan yang berpihak pada pendidikan Islam, pesantren, dan para guru mengaji. Ke depan kami bercita-cita menjadikan Aceh Singkil sebagai kota santri Serambi Mekah Selatan, dengan memperkuat sinergi antara pemerintah dan daya, antara kebijakan dan nilai-nilai tauhid. Hadirin yang saya muliakan, peringatan haul ini harus menjadi momentum rekonstruksi spiritual dan sosial. Zikir kita bukan sekedar ritual, tapi penyegar rohani. Tabligh kita bukan hanya ceramah, tapi peta jalannya kehidupan kita ke depan. Mari kita isi daerah ini dengan zikir yang tak putus, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang ikhlas. Jadikanlah rumah-rumah kita seperti pesantren, dan jadikan pasar dan kantor kita seperti majelis ilmu. Insya Allah dengan semangat Abuya Syekh Haji Baihaqi yang kita hidupkan kembali hari ini, Aceh Singkil akan tumbuh menjadi daerah yang tidak hanya maju secara pembangunan, tapi juga kokoh dalam keimanan. Akhir kata, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Abuya Syekh Haji Baihaqi. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga Allah menempatkan beliau di tempat terbaik bersama para kekasihnya, dan semoga kita semua diberikan istiqamah dalam menapaki jalan yang beliau rintis. Semoga terus berlanjut sampai hayat di kandung badan. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan saya pada kesempatan penuh berkah ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, walau matahari panas menyengat, insya Allah kita tetap semangat. Duduk bersama menuntut hikmat, semoga berkah Allah kita dapat. Ambon pagi menyejukkan kalbu, burung berkicau memuji namanya. Inilah acara yang kita tunggu-tunggu, mari kita dengarkan secara seksama. Selanjutnya, tausiah agama yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syamsul Arifin Nababan dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Uhayyikum jami'an bitahiyatil islamiyah, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al ilahul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sadaqallahul adzim. Yang saya muliakan sahibul bait, pimpinan Pondok Pesantren Babus Salam, Tuan Guru Abuya Dr. Haji Abi Hasan MH MA beserta Umi dan keluarga, dan juga keluarga besar Pesantren Babus Salam. Yang saya hormati Bapak Bupati Aceh Singkil beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, yang kebetulan juga keluarga dari Babus Salam, bapak-bapak Forkompimda, ya, Forkompimda, ya, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu karena banyak sekali yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Aceh Singkil, para pimpinan pesantren, pimpinan dayah, para abu-abu, para asatidah, santriwan dan santriwati, dan juga para wali santri yang begitu banyak hadir. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah. Hari ini saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa hadir kembali di Kabupaten Aceh Singkil. Seingat saya ini adalah yang ketiga kalinya Pak Bupati. Dulu pernah 2 kali di Rimo dan baru pertama kali di pesantren Babus Salam ini. Saya bersama istri tiba tadi malam jam 11 malam. Alhamdulillah dalam keadaan yang baik tibanya. Kehadiran kami ke tempat ini tidak lain menghadiri acara besar peringatan wafatnya 10 tahun pendiri, penggagas, mursyid, tuan guru, ulama besar, ulama harismatik, ayah anda dari tuan guru kita Abi Hasan, Allahu yarham, Tuan Guru Mursyid Haji Baihaqi. Sudah 10 tahun
beliau pergi, dan sekarang beliau sudah merasakan semua hasil amal-amalnya di alam barzahnya. Meskipun beliau sudah berada di alam barzah, beliau setiap saat mendapatkan kredit pahala dari apa yang beliau usahakan di masa hidupnya. Beliau telah menorehkan sejarah besar, yaitu pesantren Babus Salam dan sekolah tinggi Abdul Rauf yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Kalau pejabat meninggal dunia, mohon maaf Pak Bupati, itu penggantinya sudah ngantri. Ya betul nggak Pak Bupati? Penggantinya sudah ngantri. Kadang-kadang belum meninggal bupati sudah ngantri. Betul tidak? Sudah ada siap pengganti-penggantinya, calon-calon sudah ada nih berebut. Benar nggak? Kalau ulama meninggal, kira-kira mudah nggak cari penggantinya? Sulit. Alhamdulillah, Allahu yarham telah mempersiapkan generasi beliau, dzurriyyah beliau, yang bukan saja sebagai mursyid, bukan saja sebagai murabbi, tapi yang beliau persiapkan seorang sarjana sampai S3 doktor. Abi Hasan masternya saja 2, master hukum dan master agama, dan beliau doktor yang sebentar lagi akan lahir buku karangan beliau yang sangat fenomenal. Nanti tunggu saatnya buku akan terbit. Ternyata almarhum sudah mempersiapkan kader beliau. Beliau seorang pendidik, seorang dosen, seorang mursyid. Jadi Allah yarham ini, saya terus terang jarang-jarang mengunjungi pesantren yang di pesantren itu diajarkan ilmu syariat dan thariqat. Baru di sini saya temukan itu. Jadi di sini sudah sempurna ilmu syariatnya itu sebagai bekal pedoman kita, karena kita juga perlu ilmu syariat. Betul tidak? Thariqat ini adalah sebuah cara, sebuah jalan. Kata orang Arab itu apa? At-thariqatu ahammu minal maddah. Thariqah, uslub, cara itu lebih penting daripada materinya. Jadi thariqah itu salah satu cara bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan saya juga sudah pernah suluk sampai 4 bulan. Gini-gini gelarnya khalifah juga saya. Alhamdulillah. Cuma suluknya itu saya langsung di Basilam. Di Basilam dulu suluk. Kebetulan waktu itu masih baru masuk agama Islam. Alhamdulillah. Jadi saya hari ini sangat berbahagia bisa hadir di tempat ini, di pesantren yang begini luar biasa, warisan almarhum ini. Mudah-mudahan ini terus bersambung sampai ke generasi-generasi yang berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya? Ada yang masih kenal sama saya? Ada yang masih kenal dengan saya, orang Kabupaten Aceh Singkil? Banyak? Alhamdulillah. Saya pun Pak Bupati izin sudah pernah juga ceramah nyebrang sana ke Pulau Banyak. Jadi saya sudah dari Jakarta ke Pulau Banyak ceramah. Jadi di Aceh ini kampung kedua saya Aceh. Tidak ada satu kabupaten pun di Aceh yang tidak saya lewati. Semua. Alhamdulillah. Mulai dari Aceh Tamiang, kemudian Langsa, kemudian Idi, lalu ke Lok Sukun, kemudian Lok Sumawe, lanjut lagi ke sini ke Biren, masuk ke dalam ke
Bener Meriah sampai ke Takengon, dari sini maju lagi arah ke arah ke Banda Aceh, dari Banda Aceh pergi lagi ke Lamno, dari Lamno ke Calang, Calang ke Molabo, semua sampai ke Sinabang, sampai ke Sabang sana. Dan ada lagi Aceh yang tidak saya kelilingi, alhamdulillah. Dan saya merasa di Aceh ini benar-benar mendapatkan sebuah penghormatan yang beda dengan di daerah yang lain. Dan bahasanya di Aceh Singkil mirip-mirip bahasa saya. Ahado, bihado. Saya kebetulan orang Tapanuli Utara, orang Toba, saya asli Toba, masih 24 karat Bataknya ini. Kampak bukan sembarang kampak. Kampak itu pembelah kayu. Batak bukan sembarang Batak. Batak yang satu ini sudah Melayu. Jadi di kampung saya itu kalau ada orang Batak masuk Islam, katanya sudah Melayu. Karena Melayu itu identik dengan Islam. Betul tidak? Alhamdulillah, saya sudah lama masuk Islam. Cuma kadang-kadang umat masih manggil saya Ustadz Mu'allaf. Udah 35 tahun masuk Islam masih Mu'allaf terus saya. Saya pikir kapan tidak Mu'allaf. Padahal saya ini pimpinan pesantren juga. Alhamdulillah Pak Bupati, saya ada 6 pesantren. Ya, ada 6 pesantren di Indonesia ini, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga masih sempat keliling-keliling ceramah. Jadi saya ini di samping pimpinan pesantren, kegiatan saya juga jadi simatupang. Apa itu? Siang malam tunggu panggilan. Alhamdulillah jadi ustadz itu berkah. Saya menjadi ustadz, menjadi dai ini bisa keliling dunia. Alhamdulillah Pak Bupati, saya sudah pergi ceramah ke 4 benua. Mulai dari benua Asia ini, benua Australia, benua Eropa, dan benua Amerika. Ini saya baru sebulan yang lalu pulang dari Amerika keliling. Tiap tahun ceramah ke Amerika. Alhamdulillah. Jadi mulai dari barat sampai ke timur, sampai ke pelosok kita kunjungi. Cuma satu target saya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai datang kepada kaum itu utusan Allah untuk berdakwah. Jadi jangan sampai ada satu titik, satu daerah, satu tempat di muka bumi ini yang belum sampai kepada mereka berita-berita kebenaran agama Islam itu. Oleh karena itu semua santri, semua santriwati harus mempersiapkan diri. Alhamdulillah Pak Bupati, berkat saya banyak keliling-keliling dunia, saya ingin sampaikan kepada umat Islam di Aceh Singkil bahwa abad ini merupakan abad kebangkitan Islam, abad as-sahwa al-islamiyah al-kubra, abad kebangkitan Islam secara besar-besaran, karena di seluruh dunia sekarang Islam sedang bangkit. Alhamdulillah. Rasul pernah mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'atin sanah man yujaddidu laha dinaha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun sekali ada yang lahir mujaddid, pembaharu agama. Sekarang sudah 100 tahun pasca runtuhnya khilafah Islamiyah Turki Utsmani di Istanbul. Sudah 100 tahun. Kapan terakhir kita menjalankan khilafah Islamiyah? Tahun 1924. Tahun berapa? 1924. Kemal Atatürk laknatullah alaih membubarkan khilafah Islamiyah di Turki. Setelah 8 abad lamanya dia rubah menjadi negara Republik Turki. 1924, sekarang tahun berapa? 2025, berarti sudah 100 tahun lewat 100 tahun lewat beberapa bulan.
Kalau kita mengacu kepada hadis itu, berarti sekarang sudah muncul di Afrika seorang pemimpin baru namanya Ibrahim Traoré. Dia anak muda umur 34 tahun. Dia seorang presiden di Afrika yang paling ditakuti dunia hari ini. Dia berhasil mengusir tentara-tentara penjajah, yaitu tentara Prancis. Subhanallah. Sekarang sudah mulai banyak bermunculan pembaharu-pembaharu itu. Dan perlu Bapak Ibu tahu apa yang disabdakan Nabi. Sekarang kita rasakan itu di Amerika, di Eropa. Agama yang paling pesat kemajuannya hari ini adalah agama Islam. Takbir. Dan sebaliknya, agama yang paling pesat kemundurannya hari ini di dunia adalah agama saya dulu. Mohon maaf, saya kalau ngomong begini faktual, saya tidak ngada-ngada, tidak asal ngomong. Saya punya bukti-bukti dan saya ke sana, saya keliling dunia. Saya punya foto-foto, saya punya dokumen. Jadi ini adalah bukti kebenaran hadis Nabi tadi. Maka sekarang ibu-ibu, bapak-bapak, kita harus selalu menyuarakan kebangkitan Islam itu. Ibu-ibu, suarakan kebangkitan Islam. Kalau ibu-ibu nanti melihat ada ibu-ibu lain tidak pakai jilbab, bilang pakai jilbab. Ini eranya kebangkitan Islam. Ada anak-anak tidak sholat, panggil mereka, ayo sholat. Ini sekarang eranya kebangkitan Islam. Ini era kebangkitan Islam. Kita umat Islam harus bangkit. Siap tidak Bapak Ibu? Siap tidak Bapak Ibu? Almarhum Allahu yarham, beliau sudah menyiapkan pondasi kebangkitan Islam itu di Kabupaten Aceh Singkil ini. Ini menjadi sarana kebangkitan Islam. Betul tidak? Dan semua orang merasakan bahwa sehebat apapun kita, pada akhirnya orang semua akan kembali kepada agama. Betul? Kembali kepada agama. Orang di barat berbondong-bondong meninggalkan agama itu karena mereka sadar agama ini memang agama yang tidak relevan dalam kehidupan sekarang. Saya dulu masuk Islam, saya pelajari dulu agama saya perdalam dulu agama saya pelajari agama-agama yang lain. Memang siapapun yang membuka diri, kalau dia mau mempelajari agama yang lain, akan sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Bagaimana barat dulu menghujat, membuat satu framing Islam itu agama yang sadis, agama teroris. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Yuriduna ayutfi'u nurallahi biaqwahihim wa ya'ballahu illa ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang barat berusaha memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut-mulut mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dengan berbagai propaganda-propaganda mereka. Mereka menuduh agama Islam sebagai sumber terorisme. Ternyata apa yang terjadi? Justru cahaya agama Islam itu di barat sekarang semakin terang benderang, yang ditandai dengan orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Pak, Bu, mau saya ceritakan? Kita kalau sholat Jumat di Amerika itu, kalau sholat Jumat di teras-teras masjid itu, semua masjid diadakan di situ kursi-kursi seperti ini. Semula saya berpikir, oh kursi ini mungkin bagi orang-orang yang disable, orang-orang yang cacat, orang-orang yang uzur. Ternyata tidak. Kursi itu disediakan bagi siapa? Bagi orang-orang Kristen dan orang-orang Jewish, orang Yahudi yang ingin mendengarkan dakwah, khutbah orang Islam. Kenapa? Karena rumah ibadah mereka sudah dijuali. Jadi kalau kita ke Amerika lihat, rumah-rumah ibadah mereka sudah diiklanin, dijual, disewakan. Belum pernah saya lihat ada masjid dijual atau disewakan. Betul? Kalau di sana jelas-jelas iklannya dijual. Kita orang Indonesia saja sudah punya 5 masjid bekas gereja. Ini saya bukan asal ngomong. Pertama, kita punya Masjid At-Tahir di Los Angeles. Itu bekas gereja jadi masjid.
dibeli sama abangnya Erick Thohir, Boy Thohir, itu jadi Masjid At-Thohir namanya. Kemudian di Houston, Texas, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal. Kemudian di Washington DC, Maryland, Virginia, gabungan 3 states, kita beli gereja dijadikan masjid namanya Imam Center. Kemudian di kota di California namanya San Bernardino, kita beli gereja juga dijadikan masjid namanya At-Taqwa. Di Toronto di Kanada baru-baru ini kita beli gereja dijadikan masjid namanya Istiqlal. Itu baru komunitas muslim Indonesia, belum lagi dari Middle East, belum lagi orang Pakistan, Bangladesh, India, Turki, Afrika. Itu tidak terhitung berapa banyak gereja yang sudah berubah menjadi masjid. Takbir. Ini adalah benar kata Nabi, kebangkitan Islam setiap 100 tahun sekali itu sekarang. Dan kita tidak perlu berkoar-koar membela, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang membela agama Islam ini. Betul? Allah yang memenangkan agama Islam ini. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan membawa petunjuk berupa Al-Quran wa dinil haq, dan agama yang benar. Apa targetnya? Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan agama Islam terhadap semua ideologi-ideologi, terhadap semua sistem kehidupan, walaupun orang-orang musyrik membencinya, kata Allah. Kurang hebat apa orang barat menghancurkan Islam? Tapi sekarang kalau Bapak Ibu Ramadan pergi ke Times Square di New York, itu setiap malam diadakan sholat tarawih di tempat terbuka, dikawal tentara-tentara Amerika, dikawal polisi-polisi Amerika. Allahu Akbar. Jadi ini harus sampai berita ini kepada orang Islam. Saya bicara ini berdasarkan fakta, bukan provokasi. Ini fakta semua. Saya pertanggungjawabkan kata-kata saya ini, bahwa ini adalah eranya kebangkitan Islam itu. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju tidak? Karena Allah katakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu sudah muncul, kebatilan itu akan lenyap. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu lambat atau cepat akan hancur, akan ditinggalkan orang. Sekarang sudah terbukti kebenaran firman Allah subhanahu wa ta'ala itu, orang berbondong-bondong masuk agama Islam ini. Saya ajak Pak Bupati, maaf bukan riya, dengan izin Allah ratusan orang ikut masuk Islam. Kalau kita sudah pendekatannya dengan pendekatan ilmu, pendekatan konsep, pendekatan perbandingan agama, agama Islam itu agama yang rasional, agama yang logik, agama yang masuk akal. Maka semua syarat beribadah di dalam agama Islam ini selalu diantara syaratnya apa? Setelah syarat beribadah, setelah dia beragama Islam, apa yang kedua? Akil balik. Apa? Akil balik. Apa artinya itu? Orang yang berakal sehat dan balik. Balik artinya apa? Sudah cukup dianggap mampu menjalankan syariat. Umur berapa balik itu? 12 tahun lah, lebih kurang. Dia sudah merasa mampu dibebani agama. Itu namanya mukallaf, bukan muallaf. Mukallaf, dia sudah mampu dibebani agama, karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Allah tidak bebankan agama kepada seseorang di luar batas kesanggupannya. Betul? Ketika Allah perintahkan anak umur 12 tahun sholat, sanggup tidak dia sholat? Sanggup. Disuruh puasa, sanggup tidak? Sudah sanggup. Benar tidak? Jadi Allah memberikan takaran yang pas, maka di bawah itu belum ada kewajiban beban agama kepadanya, karena Allah tahu mereka belum mampu. Jadi ad-dinul akal, agama Islam ini agama yang masuk akal, agama yang rasional. Betul tidak? Saya dulu sulit memahami konsep agama kita dulu, sulit. Kenapa? Karena
Jazakallah. Karena perbedaan kita yang paling mendasar dengan mereka adalah konsep Tuhan itu sangat-sangat prinsip. Betul tidak? Bagaimana ada Tuhan lahir ke dunia ini, kemudian Tuhan itu sempat bersama-sama hambanya 33 tahun. Terbayang enggak Bapak Ibu, ada Tuhan nongkrong sama-sama dengan ciptaannya, ngobrol sama-sama, minum sama-sama, ngopi sama-sama, sembunyi sama-sama. Ini kan betul-betul kita pertanyakan, betul tidak? Maka orang barat yang berpikir kritis, ini tidak logis ini, benar nggak? Maka mereka tinggalkan keyakinan mereka, mereka memilih menjadi agnostik. Apa itu agnostik? Agnostik itu sebenarnya mirip-mirip ateis. Mereka ragu dengan agamanya, ragu dengan Tuhannya. Maka muncullah seorang pendeta besar di Amerika masuk Islam, namanya Yusuf Estes. Pernah dengar nggak? Yusuf Estes ini pahlawan Islam yang luar biasa. Puluhan ribu orang Amerika dia Islamkan. Setiap hari Jumat diadakan Friday dialog hari Jumat. Dia biayai, dia undang rabi-rabi Jewish, dia undang pendeta-pendeta Kristen mengadakan dialog terbuka di hotel-hotel, di auditorium. Setiap dia dialog, banyak sekali orang yang masuk Islam. Silakan buka di YouTube. Dia orang Texas, pendeta besar, dia sudah mengislamkan puluhan ribu orang Amerika hari ini. Alhamdulillah. Setiap kita punya tanggung jawab mensiarkan Islam ini. Maka peran pesantren itu penting. Jangan dakwah kita sekarang hanya di lingkungan kita orang Islam. Kita sudah harus berani membuka front, mengajak orang lain. Sebab agama Islam ini agama dakwah. Dulu waktu saya Kristen, ada perintah untuk menyebarluaskan agamanya. Pergilah kamu ke segenap penjuru dunia, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tertulis di dalam kitab sucinya, Injil Matius pasal 28 ayat 19. Alhamdulillah masih hafal saya Pak, masih ada sisanya. Jadi itu perintah tertulis. Saya katakan di agama kami juga ada perintah untuk mengislamkan orang yang belum Islam. Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak kami utus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia. Jadi Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi kepada seluruh umat manusia. Kalau sekarang ada orang lagi marah-marah sama Habib, sama orang Arab, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, dulu Indonesia ini negara Islam apa negara Hindu? Dulu kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang ratusan bahkan ribuan itu Hindu apa Islam? Kerajaan Hindu. Siapa yang membayangkan kalau kemudian hari Indonesia yang tadinya negara Hindu menjadi negara Islam terbesar di dunia? Siapa yang membawa Islam ke sini? Memangnya Islam datang ke sini turun dari langit sana, di bawah angin saja? Tidak. Datang kaum pedagang dari Yaman, datang pedagang-pedagang dari negara Arab sana, datang ke Indonesia. Mereka berdakwah. Lewat mana mereka berdakwah? Lewat pantai-pantai. Mereka belum ada pesawat. Mereka pakai apa? Pakai kapal, pakai perahu. Mereka tinggalkan istri, anaknya, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bertahun-tahun. Bahkan mereka tidak kembali lagi ke kampung halamannya. Mereka meninggal entah di mana untuk mensyiarkan agama Islam itu. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, mau ndak aku tunjukkan kepada kamu, kata Allah, sebuah usaha, sebuah perdagangan. Siapapun yang melakukan perdagangan ini tidak akan pernah rugi. Bapak-bapak, saya tanya, mau ndak bapak-bapak ditunjukkan satu perdagangan yang tidak pernah rugi? Mau tidak?
Ibu-ibu mau ndak tunjukkan satu niaga yang tidak pernah rugi? Mau? Apa itu? Perdagangan itu bentuknya adalah orang pergi huruj, pergi dia keluar dalam rangka apa? Mengajak-ngajak manusia supaya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya. Lalu mereka watujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah bi amwalikum, dengan harta mereka. Mereka datang dari sana tidak dikasih ongkos, tidak ada yang kasih amplop. Kalau saya masih dikasih ongkos sama tuan guru kita kemarin. Mereka datang dari sana itu mereka biaya sendiri, betul tidak? Mereka berjuang di jalan Allah menyebarkan dakwah Islamiyah ini. Maka saya tidak terima juga kalau sekarang sedang ada membuli orang-orang Yaman, membuli orang-orang Arab. Bukan karena istri saya orang Yaman, bukan. Ya, istri saya memang orang Yaman, itu istri saya nih Bu, orang Arab Yaman asli masih. Tapi saya lebih fair, lebih objektif, bahwa Islam sampai ke Indonesia ini bukan di bawah angin, bukan turun dari langit sana oleh hujan. Ada yang membawa Islam ke Indonesia ini. Siapa? Ulama-ulama. Bahkan mereka belum berlevel ulama, mereka mungkin pedagang-pedagang tapi punya jiwa dakwah. Mereka datang ke Indonesia, ke pantai-pantai. Maka lihat, seluruh pantai di Indonesia ini adalah Islam. Semua pantai di Indonesia ini. Di mana ada pantai yang tidak penduduknya Muslim mayoritas? Di mana? Mulai dari pantai Aceh sana, barat, mulai dari Sabang sana sampai kepada Papua, Fakpak. Saya sudah ke Fakpak, semuanya Muslim. Kalau di Papua itu Fakpak ke Petapak hampir 100% beragama Islam. Kemudian Raja Ampat itu mayoritas Muslim. Jadi semua wilayah pesisir itu adalah daerah Islam. Karena mereka dulu mampir lewat pantai-pantai, mereka keluar berdakwah di sekitar pantai. Dan dulu dakwahnya para wali songo, para pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia ini memang tidak langsung totalitas. Mereka berdakwahnya itu tadrijiyah, pelan-pelan, bertahap, berproses, tidak langsung diperkenalkan yang kafah. Karena mereka tahu memang dakwah ini perlu bertahap. Allah saja Pak, Bu, mengharamkan khamar itu bertahap, gak langsung main paten-paten. Mula-mula Allah katakan apa dalam mengharamkan khamar? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Muhammad, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang khamar dan judi, katakan kepada mereka, khamar dan judi itu dosa, tetapi ada manfaatnya. Ada manfaat. Orang minum khamar ada manfaat. Di musim dingin jadi hangat. Main judi ada manfaat. Oh, mungkin lagi stres, dia pergi main judi, ada manfaatnya. Tapi katakan ya Muhammad, kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya, mudaratnya lebih gede daripada manfaatnya. Khamar baru dalam bentuk informasi, belum haram, belum haram. Orang masih minum. Sahabat ada yang sholat, imam lagi dalam keadaan mabuk, sesudah Al-Fatihah dia baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun, yang semestinya la a'budu ma ta'budun, dia baca a'budu ma ta'budun. Kalau la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Tapi kalau a'budu ma ta'budun, aku sembah apa yang kamu sembah, kan jadi masalah. Betul? Sahabat baca ayat itu, qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, lagi mabuk. Oh, akhirnya turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Orang-orang beriman, jangan kamu dekati salat. Jangankan salat, dekati salat saja tidak boleh kalau kamu dalam keadaan yang mabuk sampai kamu tahu apa yang kamu baca. Belum haram. Aduh, minum dulu nih, terlalu paksa suaranya.
Saya tadi salah. Sudah tahu mau ceramah, minum kopi dulu. Kopi itu bikin selek. Saya kalau lihat jamaah semangat Bu ya, saya pun tambah semangat saya. Lihat jamaah ini antusias betul. Tapi ngomong-ngomong berapa lama saya pidatoin? Orang sini dengerin pidato berapa jam biasanya? 3 jam, 2 jam, sanggup 2 jam, tahan. Saya mampus. Belum haram itu khamar. La taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati sholat kalau mabuk. Oh, masih juga sahabat-sahabat mabuk-mabuk, Allah turunkanlah yang paten. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Oh, ini sudah paten nih, haram. Khamar, judi, mengundi nasib, itu rijsun, najis, kotor, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhkan. Jadi Allah saja di dalam mengharamkan khamar itu berproses, maka dakwah ini juga perlu berproses. Kenapa dulu Wali Songo bisa mengislamkan orang-orang Hindu di Indonesia ini? Karena mereka dakwahnya tadrijiyah, pelan-pelan, gak langsung yang paten-paten. Diangkat dulu masyarakat kita dari lumpur. Begitu diangkat dari lumpur, dimandikan dulu. Artinya dikeluarkan dulu mereka dari kotoran akidahnya, betul? Nanti pakaiannya bergantung. Jangan sibuk urusan pakaian. Mau dikasih pakaian NU, pakaian Muhammadiyah, pakaian Persis, pakaian Perdi, urusan pakaian lain nanti. Yang penting keluarkan dulu umat ini dari lumpur, kemudian bersihkan, mandikan dulu mereka, betul? Karena yang pertama itu akidah dulu, akidahnya dulu, pakaiannya nanti pakaiannya. Tidak usah kita bertengkar urusan pakaian, benar? Ajak dulu orang kepada Islam ini. Nanti setelah mereka diajak masuk Islam, yang paling netral, suruh mereka pakai baju putih. Betul? Makanya di Indonesia ini saya lihat belum ada partai yang bikin bajunya warna putih. Ada? Sudah belum? Nggak ada. Karena apa? Putih itu pakaian yang netral. Siap lihat orang haji. Orang haji dari seluruh dunia. Ada nggak di dunia ini negara yang tidak mengutus delegasinya pergi haji? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mau negara mana sekarang? Afrika. Setiap negara sudah ada penduduk Islamnya. Maka itulah keagungan Islam itu. Saya kadang-kadang menangis kalau pergi kita ke tanah suci, lihat di Arafah itu 8 juta orang berkumpul, Pak. 8 juta. Jangankan 8 juta. Biasanya kalau perkumpulan itu sudah 10.000 orang saja, itu rawan kriminal, rawan copet, rawan kejahatan, betul nggak? Saya kebetulan Pak Bupati sering ceramah ke daerah Las Vegas. Saya masuk ke tempat judi, orang-orang yang kasih turun ke bawah. Jadi nggak teman pasang bukan, ingin tahu aja, lihat, oh itu rawan kriminal, rawan pertengkaran, rawan keributan. Itu kalau puluhan ribu. Ini orang Islam lakukan muktamar internasional di Arafah, 8 juta dari bermacam-macam warna kulit, berbeda bangsanya, berbeda bahasanya, berbeda adat istiadatnya. Kita lagi tawaf, tingkat orang kaki kita, gak ada orang marah. Paling dia bilang, Mas, maaf, tadi masih dipakai. Gak ada orang marah. Coba kalau di sini saya diingat, itulah keajaiban tanah suci itu. Ada beda bahasa, beda budaya, beda bangsa, beda warna kulit. Gak ada orang yang berantem. Semua orang datang ke sana, itu keajaiban, dan orang semua menangis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah mubarakan. الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Saya kalau di Jakarta ngaji begini, biasanya jamaah nyambut Allah, di sini diam aja. Bapak Ibu, kalau saya ngaji disambut ya, ulangi. Nanti kalau sudah titik saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Terpaksa, kayaknya terpaksa. Saya kalau sudah baca Quran itu kadang-kadang langsung mau nangis bawahnya. Beda dengan dulu saya baca Injil, baca Alkitab, tidak bisa menangis. Kenapa? Al-Quran itu mukjizat. Rasul mengatakan inna hadzal Qur'an nazala bi husnin fa in qara'tumuhu fabaku wa in lam tabaku fatabatu. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah penuh dengan kesedihan. Maka jika kamu membaca Al-Quran itu menangislah kalau baca Quran. Kalau tidak sanggup menangis berpura-pura pun boleh. Tapi saya bangga, Muslim Indonesia itu Masya Allah, alhamdulillah Pak Bupati, orang Indonesia itu gampang menangis. Kadang-kadang belum baca Quran, baru diserukan Quran saja sudah nangis dia. Kenapa Pak? Rupanya nggak bisa baca. Padahal perintahnya bacanya menangis. Kalau saya baca Injil, tidak mungkin bisa menangis. Yang ada orang terkesima, kok begini? Coba saya baca beberapa bait dalam Injil. Coba dengarkan. Betapa cantik, betapa jelitang kau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu kubusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang kubusan-kubusannya. Kiranya buah dadamu seperti kubusan anggur dan napas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis seperti anggur. Dalam kitab Kidung Agung pasal 6 ayat 7. Kira-kira kalau begini firmannya firman Tuhan tidak? Beda dengan ayat yang saya baca tadi. Yang mana yang wahyu, yang mana yang mukjizat bisa dibedakan dengan mudah, betul? Ini perlu saya kedengarkan supaya kita yakin Islam itu hak, Al-Quran itu hak, betul tidak? Saya mau begini, kan ada yang apa-apa yang muslim, ada orang Kristen pun saya sering debat dengan pendeta-pendeta sampaikan. Inna awwala baitin, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun di muka bumi ini, udi'a linnas, sebagai sarana beribadah manusia kepada Allah, lalladzi bi Makkah, yang terletak di lembah Makkah. Apa itu di lembah Makkah? Ka'bah al-Musharrafah, dibangun, didirikan di lembah Makkah. Tempat itu dulu namanya Makkah. Saya tidak tahu bagaimana sejarahnya kok belakang yang terkenal Makkah. Padahal di dalam Quran itu bukan huruf mim, huruf Makkah. Bukan Makkah. Kalau Makkah tidak ada artinya, tapi kalau Makkah ada artinya. Madinah ada artinya. Madinah artinya kota. Makkah tidak ada arti. Ya ada artinya Makkah. Makkah itu tangisan. Maka orang yang masuk ke sana, jangankan sudah lihat Ka'bah. Saya kebetulan pembimbing haji dan umrah. Macam-macam travel. Itu kalau kita naik mobil, katakan dari Jeddah mau ke Makkah itu. Oh kita tidur, kemudian sudah nampak itu Grand Towernya, Grand Zamzam itu. Kelihatan menara-menara masjid. Saya bangun nih, Bapak Ibu bangun, Bapak Ibu bangun. Itu sudah kelihatan, kita sudah sampai di Makkah, Bapak Ibu sudah kelihatan menara masjid itu, Grand Zamzam Tower, kita lihat. Itu begitu bangun mereka nangis, terharu, apalagi yang baru pertama kali ke sana, menangis kayak mimpi rasanya datang ke sana, betul? Apalagi sudah saya bawa masuk ke dalam masjid, melihat Ka'bah langsung mereka menangis angkat tangan, mengatakan Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa ta'dhiman wa mahabbatan wa zid man syarafahu wa atamahu wa karamahu mimman hajjahu aw itamarahu tashrifan wa ta'dhiman wa birran. Itu langsung berjatuhan air mata menangis. Kenapa? Daya tarik Ka'bah al-Musharrafah itu luar biasa, betul? Alhamdulillah saya sudah mengunjungi semua tempat suci agama-agama samawi. Saya yang Nabi katakan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Jangan kamu menyusahkan diri untuk bepergian kecuali bepergian itu dalam rangka mengunjungi 3 masjid, Al-Masjidil Haram di Makkah, wa Masjidil Hadza, Masjid Nabawi di Madinah, wa Masjidil Aqsa dan Masjid Aqsa di Palestina. Alhamdulillah, saya sudah ke Al-Haram, saya sudah ke Nabawi, saya sudah 2 kali masuk ke Aqsa, dan juga saya sudah mengunjungi semua tempat suci. Saya sudah pergi ke Yerusalem, tempat suci bagi orang Kristen. Saya sudah masuk ke Vatikan di Roma sana. Semua saya sudah kunjungi tempat suci agama-agama samawi, tapi yang punya daya tarik magnet itu hanyalah tempat suci umat Islam. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Bapak Ibu sudah pada berangkat haji atau belum? Sebagian, yang lain belum. Kok belum? Kenapa belum? Hah? Kenapa belum? Ah, bukan nanti yang umrah belum. Oh, mau dikasih amalan supaya cepat berangkat ke sana. Mau Bapak Ibu saya kasih amalan hari ini supaya cepat umrah. Yang belum pernah umrah cepat bisa umrah. Tolong diamalkan 2 surat. Amal. Yang pertama tolong tiap hari baca surat Al-Waqiah. Apa? Surat Al-Waqiah. Siapa yang rajin membaca surat Al-Waqiah ini, insya Allah dimurahkan rezekinya oleh Allah. Yang kedua tolong diamalkan surat Tanah. Apa? Surat apa? Surat Tanah. Maksudnya apa? Surat Tanahnya bawa ke Pak. Di agunan, di tawaf. Insya Allah langsung akan umrah, berangkat umrah. Enggak. Kita 2 surat juga, surat Waqiah sama surat Tanah. Itu langsung berangkat itu insya Allah. Nah, praktis tidak? Betul tidak? Bisa langsung berangkat tidak? Saya tidak bohong benar. 2 surat ini insya Allah biasa. Ustaz, saya punya surat Tanah, surat nikah kalau aku. Oh jangan dulu masuk ke situ, saya mau bercanda saja tadi. Bapak ini serius banget.
Saya ngomong begitu untuk lucu-lucu aja. Rupanya ditanggapi serius banget nih. Jangan harus serius dulu, nanti kita ngobrol. nanti habis ceramah kita ngobrol berdua masalah itu. Ya. Tapi ini buat lucu-lucu aja. Karena ini udah panas soalnya. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah Al-Musarrafah itu diabadikan oleh Allah bekas pijakan kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah itu. Sebagai bukti sejarah. Luar biasa Pak. Ibu-ibu. Allah memuliakan keluarga Ibrahim itu. Qad kana lakum fi Ibrahim uswatun hasanah walladzina ma'ahu, kata Allah. Sungguh telah ada pada diri Ibrahim itu suri tauladan bagi kamu. Maka Ibrahim itu adalah bapaknya para nabi, keluarganya menjadi teladan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengapresiasi, memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Ibrahim dan keluarganya karena jasa beliau, kehebatan beliau, ketangguhan iman dan keluarganya itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengabadikan pengalaman hidupnya dalam bentuk ritual haji. Coba Allah masukkan pengalaman hidup keluarga Ibrahim dalam ritual haji, mulai dari sa'i. Sa'i itu adalah pengalaman hidup istri Nabi Ibrahim ketika dia mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Betul? Melempar jumrah, jumratul ula, jumratul usta, jumratul aqabah diabadikan oleh Allah dari pengalaman keluarga Ibrahim ketika digoda iblis pada saat Ibrahim hendak menyembelih putranya Ismail. Terbaik tidak Bapak Ibu? Betapa mulianya Nabi Ibrahim dan keluarganya sampai akad bekas-bekas pengalaman hidupnya dijadikan ritual dalam ibadah haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam salat kita selalu menyampaikan selawat kepada beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oh, itu kita orang Islam sangat memuliakan semua nabi, termasuk bapak pendiri tauhid Nabi Ibrahim Khalilullah. Makanya Nabi kita Muhammad ini Bapak Ibu Saudara, sebelum beliau lahir, sebelum Nabi kita lahir, berita-berita akan kelahiran Nabi Muhammad itu sudah Allah beritakan kepada semua nabi dulu. Beribu-ribu tahun Nabi Muhammad belum lahir, tapi beritanya sudah heboh. Allah sebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum isahum al-aghlal allati kana 'alaihim alladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wa tabi'u an-nur alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Masih ingat banyak? Kita sudah lupa. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad seorang rasul yang ummi, yang buta huruf, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca. Ternyata gelarnya Nabi Muhammad dalam Al-Quran bukan profesor, bukan doktor, bukan MA, bukan PhD. Gelarnya beliau adalah ummi, buta huruf. Saya dulu pernah didebat sama abang kandung saya, sangat ngejek ya, abang kandung saya Kristen. Dia bilang, ya Pak, aku baca dalam Al-Quran terjemahan kalian itu, katanya Nabi Muhammad itu buta huruf ya, iya Pak, buta huruf ya Pak. Kok mau kalau ikut Nabi yang buta huruf? Kalau apa nggak mau? Dia ngejek. Dia siapa namanya? Belum beriman. Aku nggak mau Nabi buta huruf. Bang, saya bilang, Nabi kami memang buta huruf karena beliau tidak pernah sekolah, dengan perguruan tinggi dia kan tidak pernah. Aja kata. Tapi apa jangan salah. Meskipun Nabi kami buta huruf kan berarti dia bodoh. Salah satu sifat Nabi kami apa? Fatona. Fatona itu apa? Orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Satu. Yang kedua, Nabi kami buta huruf itu memang sudah diprogram sama Allah, dia harus buta huruf. Kenapa? Karena kelak Nabi Muhammad kami itu akan menerima wahyu Al-Quran. Sebab kalau Nabi Muhammad pandai menulis, pandai membaca, kamu akan menuduh Al-Quran itu karangan Nabi Muhammad. Betul tidak? Dengan Nabi kami tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, maka terbantahkan semua tuduhan-tuduhan yang seolah-olah Al-Quran karangan beliau. Tidak, Al-Quran satu ayat pun, satu kata pun tidak ada sumbangan Nabi Muhammad dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu 100% adalah kalam Allah, wahyu Allah yang terpelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga keaslian, kemurnian, keautentikan Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kalau ada orang-orang muslim meminta kita pakar semua Al-Quran, pakar semua fotokopinya, pakar semua pabrik-pabriknya, kita sanggup membakar semua itu untuk membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu Allah. Hari ini kita bakar semuanya, saat pencetakannya dibakar, fotokopinya dibakar semua. Setelah kita bakar, besok sudah muncul Al-Quran yang baru. Kenapa? Karena orang Islam berjuga juga orang yang hafal Al-Quran luar kepala. Ada kitab suci luar Islam yang saya hafal? Gak ada. Saya dulu 25 tahun beragama Nasrani, tidak bisa saya menghafal kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran itu anak kecil pun bisa menghafal. Kenapa? Karena dia mukjizat, dia kalam Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bikin Nabi Muhammad buta huruf supaya tidak ada orang menuduh Al-Quran itu karangan beliau. Apa kata ulama itu? Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit-taurati wal-injil. Nabi Muhammad itu belum lahir, namanya informasi kelahirannya sudah ditemukan tertulis di dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil dulu beribu-ribu tahun sebelum beliau lahir. Nah, ada Nabi Pak, dia belum lahir sudah ditulis namanya. Satu-satunya Nabi yang belum lahir, entah kapan lahirnya belum jelas, tapi sudah diabadikan namanya, sudah diinformasikan kelahirannya. Itu hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nabi-nabi dulu Allah bikin heboh. Nabi Muhammad belum lahir, Allah minta sumpah perjanjian pada nabi-nabi itu. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadtum 'ala dhalikum isri qalu aqarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian, mengambil sumpah dari semua nabi dan rasul yang terdahulu.
Apa kata Allah? Sungguh wahai para nabi, apa saja yang kuberikan kepada kamu, baik berupa kitab maupun hikmah. Tsumma ja'akum rasulun, kemudian datang kepada kamu seorang rasul. Siapa seorang rasul yang dimaksud dalam ayat itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nanti datang, musaddiqul lima ma'akum, dia akan membenarkan apa yang ada pada kamu. Apa yang ada pada mereka? Ada pada mereka Taurat, ada pada mereka Zabur, ada pada mereka Injil. Muhammad kalau datang nanti membenarkan apa yang ada pada kamu. Maka dalam agama Islam salah satu hukum iman kita adalah wajib percaya kepada kitab-kitab yang terdahulu. Lalu kata Allah, la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Kalau nanti dia datang, kamu pasti beriman kepadanya dan menolongnya. Orangnya belum ada, orangnya belum lahir. Nabi Rasul sudah disumpah sama Allah. Qala aqarrtum wa aqadtum ala dalikum isri. Wahai para nabi, wahai para rasul, mau enggak kamu mengambil sumpah dan perjanjian ini? Kalau hambaku Muhammad nanti datang, kamu beriman dan menolong dia. Apa kata para nabi itu? Qalu aqrarna. Iya, kami menerima perjanjian ini Allah. Lalu kata Allah, qala asyhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Wahai para malaikat, wahai para nabi, saksikan terhadap statement mereka. Kalau Muhammad nanti datang, mereka beriman dan menolongnya. Nabi-nabi itu ikut Allah untuk mengimani Rasul Muhammad sebagai nabi yang terakhir. Orang yang belum ada, tapi mereka disuruh oleh Allah untuk beriman dan menolongnya. Allahu Akbar. Maka dalam kitab-kitab yang dulu, walaupun sudah palsu, tapi masih ditemukan isyarat-isyarat, sinyal-sinyalnya masih ada kita temukan. Dan misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 7, di situ berbunyi, Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Apa kata beliau? Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku ini tak pergi dari hadapan kalian. Sebab kalau aku tidak pergi dari hadapan kalian, nabi penghibur-hibur tidak akan datang kepadamu. Ada dalam kitab suci mereka sekarang. Siapa nabi penghibur yang dimaksud dalam ayat itu? Persis sama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 6. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu. Tugasku membenarkan kitab suci yang turun sebelumku yaitu Taurat dan memberikan kabar gembira kepada kamu. Sesudah aku datang nabi ismuhu Ahmad yang namanya Ahmad. Jelas tidak? Sama dari ayat. Tapi falamma ja'ahum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Begitu Nabi Muhammad lahir jadi rasul, mereka mengatakan ini sihir yang nyata. Maka merugilah orang-orang yang sudah berjumpa lahir di zaman di mana Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah, tapi mereka tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka mereka, apa kata Nabi? Walladzina Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wa la nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billahi wa rusulihi illa kana min ashabin nar. Ini Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah. Tidak ada salah seorang di antara umat ini yang dalam mendengarkan perkataanku baik langsung maupun tidak langsung, apakah itu orang Yahudi atau Nasrani, kemudian mereka mati wa lam yu'min billahi wa rusulihi, sampai mati mereka tapi tidak beriman kepada Rasulku, illa kana min ashabin nar, mereka menjadi penghuni neraka jahanam, kata Allah. Saya kalau sudah pidato ini Pak, yang sedih saya menangis kenapa? Karena orang tua saya, ayah saya meninggal bukan dalam keadaan yang beragama Islam. Tapi saya bersyukur alhamdulillah, saya, ibu saya 2 bulan menjelang meninggal, beliau sempat saya Islamkan, alhamdulillah. Ayah saya tidak sempat, kenapa? Karena beliau lebih dulu meninggal sebelum saya masuk Islam. Tapi kalau sudah bicara akidah, kita tidak boleh main perasaan. Ada orang tanya saya, kalau itu Ustaz, ada ziarah kuburan ayahmu tidak? Tidak, Anda tidak mendoakan tidak? Loh, alangkah kita mengantum tidak? Saya taat kepada perintah Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 113, maka ada lin-nabiyyi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim. Tidak pantas Nabi Muhammad dan orang-orang yang beriman, apakah tidak pantas berdoa memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang musyrik walau kanu uli qurba, sekalipun mereka adalah keluarga terdekatmu seperti ayahmu, ibumu, anakmu, cucumu, keluargamu. Min ba'di ma tabayyana annakum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu telah tempatnya di neraka jahanam. Kenapa kau tidak mau mendoakan? Kenapa tidak boleh? Percuma. Allah katakan sawaun alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum. Sama saja bagi orang kafir itu, sama saja bagi orang-orang musyrik itu, kamu doakan, kamu mintakan ampun kepada Allah atau tidak, lan yaghfirullahu lahum, sekali-kali Allah tidak akan pernah mengampuni dosa mereka. Maka inilah tanggung jawab moral kita Bapak Ibu. Kita wajib berdakwah, mengajak orang kepada Islam ini. Jangan sampai nanti kita di akhirat dituntut sama Allah. Karena kata Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'alal kafirin. Nanti di akhirat kata Allah Bapak Ibu, orang-orang kafir itu digiring rombongan berjamaah menuju pintu neraka jahanam. Jadi orang kafir begitu dibangkitkan nanti dari kubur di padang mahsyar sana, orang kafir itu kata Allah tidak dihisab. Loh, kenapa Ustaz tidak dihisab? Apa yang dihisab? Nggak ada imannya, 0. Betul? Yang dihisab itu orang kalau dia beriman dihisab sama Allah. Kalau orang tidak beriman, begitu dibangkitkan langsung digiring menuju pintu neraka jahanam. Hatta idza jauha, begitu mereka tiba di pintu neraka jahanam, wa qala lahum khazanatuha, malaikat penjaga pintu neraka jahanam itu bertanya, hai orang-orang kafir, hai orang-orang musyrik, kenapa kalian sekarang datang berbondong-bondong berjamaah berduyun-duyun menuju pintu neraka jahanam ini? Alam ya'tikum rusulun minkum, memangnya dulu tuh kamu di dunia belum pernah dikunjungi rasul, belum pernah kamu didatangi ulama, kiai, tuan guru, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang membacakan kepada kamu ayat-ayat Tuhanmu, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, yang memberikan berita peringatan kepada kamu akan dahsyatnya pembalasan hari ini. Apa dulu kamu di dunia tidak pernah didatangi ulama, kiai, ustaz, mubalik, dai? Kalau sudah mengatakan mereka sudah, yang sudah langsung diazab oleh Allah. Tapi yang belum pernah tidak wahyi, maka mereka minta pertanggungjawaban orang-orang
Islam di sekitar mereka yang paling dekat, suruh ditanya kenapa mereka dulu enak-enakan sholat, enak-enakan mereka puasa, enak-enakan mereka beribadah, tapi mereka tidak pernah mengajak kami ke dalam agamanya, dan mereka melintas di depan rumah kami, mereka tidak pernah ajak kami kepada Islam. Maka orang-orang yang terdekat di sekitar orang itu akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak ajak dia ke dalam agama Islam ini? Makanya Aceh ini luar biasa. Pimpinan daerah di Aceh ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bupati kalau berdakwah, bobot dakwah bupati itu lebih hebat dari ustaz 30 tahun. Bupati satu kali saja berdakwah, hasilnya lebih hebat daripada kami ustaz penceramahnya 30 tahun. Contohnya apa? Lihat Habib Rizik. Habib Rizik itu setiap tahun Ramadan bawa MPI-nya demo, suruh nutup diskotik, tempat-tempat pelacuran. Wah, dia tahun itu bertahun-tahun nggak berhasil. Tapi begitu Anies Baswedan jadi gubernur, cuma satu hari dakwah panggil 10 PP itu. Tuh diskotik mau tutup. Jangan lucu dulu, langsung tutup diskotik. Padahal Habib Rizik 30 tahun udah berhasil. Hebat kalau menjadi berdakwah. Hebat tidak? Oh, kalau sudah bupati yang dakwah sekali kalah kami. Abi ya kalah. Ya biar. Tunggu kalah saya kalah. Kami berkuat-kuat Pak Bupati tidak ada apa-apa. Kalau Bupati bilang suruh ada setengah minuman keras, tutup. Oh, langsung berhasil. Itu pahalanya Pak Bupati. Itu luar biasa mengalir Pak Bupati. Luar biasa. Betul. Hebat kalau bicara sudah berdakwah. Kalah kami ustaz. Betul tidak? Apalagi Bupati saya. Dari tolong gini. Ini alumni pesantren tolong bikin pelatihan. Karena ini dakwah nih. Latih mereka bagaimana cara berdakwah pada orang non-muslim. Undang ustaz lawan untuk latih mereka beres. Begitu. Saya sedang melatih ustaz seluruh Indonesia. Kali ini lagi. Bagaimana kiat-kiat, bagaimana teknik dari berdakwah pada orang non-muslim. Bagaimana pada orang Islam. Itu luar biasa. Kita sedang berdakwah. Kenapa kami suara juga? Ini meluaskan agamanya. Itu tadi aja. Pergilah kamu sedang menjuru dunia. Jadi semua bangsa menjadi muridku. Tapi sampaikan apa? Bersama kakak anak dan kurus. Mereka sungguh-sungguh. Betul tidak? Masa kita kalah sama mereka? Agama kita juga agama dakwah. Betul tidak? Maka disambungkan Pak Bupati. Saya mau nambahkan juga ada beliau. Pak Bupati kalau saya sudah ceramah dimanapun, belum pernah saya lihat kepala daerah ahad di tempat ceramah itu sampai 5 jam. Baru boleh. Tapi Pak Bupati dia 10 menit habis. Biasanya udah pergi aja. Ada saya alasannya. Tapi di beliau Masya Allah. Oh Masya Allah. Luar biasa. Bukan karena sudah berdiri Pak. Alhamdulillah. Tadi saya bilang sama Pak Wakil pengen jadi bupati nggak sih? Kan Bapak saya bilang, mau jadi bupati saya bilang, saya kebetulan jurkam di mana-mana saya bilang. Saya ajarin itu calon-calon kepala daerah saya bilang, saya kalau Bapak pengen jadi pimpinan daerah, ngapain keluarkan uang sampai puluhan miliar? Di mana dia mengembalikan itu? Saya bilang caranya, masyarakat Indonesia itu kan masyarakat yang religius. Bapak setiap hari Jumat saja atau setiap subuh pergi ke masjid bergantian, bawa kopi sekilo, gula 2 kilo cukup tuh. Itu masyarakatnya akan mengenang, oh ya ini sosok pemimpin yang hebat. Apalagi subuh gila, oh subuh ini di masjid ini, subuh besok di sana. Itu nggak usah kampanye besok. Bapak jadi calon di pilkada nanti, insya Allah pasti menang itu. Gak percaya buktikan nanti tawakin. Kalau bupati kali udah selesai. Buktikan nanti. Ya kan? Saya di mana-mana begitu. Alhamdulillah semua yang saya dukung berhasil. Begitu aja modalnya cuma sekilo 2 kilo bulan selesai. Sehingga nanti kalau dia berhasil, insya Allah tidak lupa kepada agama, tidak lupa kepada rakyat. Saya tadi agak menyinggung Abu Nur saya yang dengan sebutan beliau tadi luar biasa. Beliau mengagumi Allah yarham sebagai ulama harismatik, betul. Saya di mana-mana bersama bupati, kepala daerah, gubernur. Ini 15 menit udah kabur dia. Ini belum 5 jam bertahan di sini, Masya Allah. Bahkan sampai mati pun bisa bertahan dulu nanti. Subhanallah. Itu yang kita banggakan. Kepala daerah begitu berkah, daerah itu betul tidak? Berkah tidak? Jadi semua kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negara itu rata-rata orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kepada penduduk negara itu Allah turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari dalam perut bumi. Berkah. Betul tidak? Agama itu jadi berkah. Ada orang tanya, Ustaz, kenapa di dunia ini yang paling kaya orang kafir? Oh, saya bilang begini, di dalam Al-Quran itu kalau orang pengen kaya, pengen sukses dunianya, memang cuma ada 2 konsep dalam Al-Quran. Hanya ada 2 konsep dalam Al-Quran. Seseorang atau masyarakat ingin kaya raya, hanya 2 konsepnya. Yang pertama, orang akan kaya raya kalau dia kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 44. Kata Allah, "Falamma nasu ma dzukiru bihi, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu, akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Maka manusia jika dia kafir kepada Allah, durhaka kepada Allah, semakin dia maksiat kepada Allah, semakin dia kafir kepada Allah, apa yang terjadi? Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', dan dibukakan kepada mereka pintu-pintu rezeki, kesenangan-kesenangan dunia, pintu-pintu keran-keran rezeki dibuka lebar-lebar sama Allah. Maka lihat orang yang paling kaya itu orang kafir. Allah kasih kaya, tapi itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Kenapa? Karena dunia ini surga bagi mereka. Dunia jannatul kafirin. Dunia surganya orang-orang kafir. Di akhirat nanti mereka tidak punya kapling di surga. Betul? Kenapa Allah kasih mereka orang kafir di dunia kaya raya? Karena kalau mereka susah hidupnya, khawatir mereka akan membuat kerusakan, membuat pertumpahan darah, membuat kehancuran di muka dunia ini. Maka Allah berikan ini, nikmati dunia ini. Betul? Itu konsep pertama kalau ingin kaya raya dengan kafir. Yang kedua, ingin kaya raya dengan cara takwa. Allah katakan dalam Quran surah At-Talaq ayat 2, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang konsisten bertakwa kepada Allah, Allah akan keluarkan dia dari segala macam kesulitan dan diberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Ini kata kiai-kiai ayat 1000 dinar.
Siapa yang takwa kepada Allah, dia juga tidak mungkin miskin, tidak mungkin sengsara di dunia ini. Maka tunjukkan kepada saya, ada nggak orang yang takwa sengsara hidupnya? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada orang hidup sengsara, aku punya takwa, saya tidak percaya orang yang takwa kepada Allah, karena bertentangan dengan ayat Quran. Orang yang takwa itu nggak mungkin kebangsat, nggak mungkin sengsara hidupnya, sebab itu janji Allah. Orang yang takwa itu pasti Allah keluarkan dari semua kesulitan hidupnya dan diberikan rezeki yang tidak dipaksa. Disangka-sangka datangnya. Pak Bupati, saya benar-benar mengamalkan ayat ini. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Saya punya bukti. Tahun 2000 sampai 2006 saya itu ngontrak sepetak rumah, anak sudah 3 ya, nggak punya uang sama sekali. Lalu saya sakit kena kanker di lidah, saya rawat rumah sakit dengan biaya puluhan juta bahkan ratusan juta. Saya tidak punya apa waktu itu, tapi yakin dengan janji Allah dalam ayat ini. Sampai mak saya meninggal, dan sebelum meninggal 2 bulan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya yakin dengan janji Allah dalam ayat bertakwa. Allah keluarkan kita dari segalanya, apalagi berbakti sama orang tua, betul ya? Begitu mak saya meninggal, bapak ibu saudara, rezeki saya itu seperti air terjun sampai hari ini tidak bisa saya bendung. Sampai begitu mak saya meninggal, saya bisa membangun 6 buah pesantren yang aset itu sudah ratusan miliar rupiah. Alhamdulillah. Ini kebenaran janji Allah dalam ayat tidak tadi itu. Allah Akbar. Silakan pilih, mau kaya dengan cara kafir atau mau kaya dengan cara takwa. Oke, kita hendaknya memilih kaya dengan cara takwa. Maka dalam Al-Quran saya baca dalam Al-Quran itu, ternyata bukan cuma 7 ayat, ada 8 ayat dalam Al-Quran konsep bagaimana kita sebagai kaya. Kalau sudah mengamalkan ayat ini, tidak mungkin kita sengsara. Mau saya jelaskan? Mau 8 ayat, 8 konsep dalam Al-Quran itu, siapa yang mengamalkan pasti kaya. Mau? Oh, kalau sudah kaya, mau? Boleh kami dalam misi pokoknya. Mau? Oke, pertama ya, lihat ayatnya. Saat dari ayat konsep Al-Quran, dari mana sumber rezeki kita? Allah kata yang pertama, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang melata di muka bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau dia muslim, mau dia kafir, mau dia sholat, mau tidak, itu Allah tanggung jawab. Begitu diciptakan makhluk itu, Allah berikan dia rezeki. Betul tidak? Itu rezeki jaminan namanya. Karena kita tidak diberitahu seberapa banyak rezeki jaminan itu, maka Allah berikan lagi pintu-pintu rezeki dari yang lain. Yang kedua, dari mana sumber rezekinya? Dari usaha. Allah beritakan kita usaha. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu akan mendapatkan dari apa yang dia usahakan. Jadi bekerja dalam Islam itu wajib hukumnya. Mencari nafkah itu wajib hukumnya. Betul? Sumber yang ketiga dari mana rezekinya? Pintu rezekinya. Dan yang ketiga dengan cara bersyukur. Banyak-banyak bersyukur itu sumber pendapatan kita. Allah kata apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah rezeki kamu, kata Allah. Allah tambah rezekinya. Tapi kalau kamu kufur, Allah siksa kamu. Betul enggak? Ternyata bersyukur itu Pak sumber rezeki. Makin kita bersyukur, makin Allah tambah rezekinya. Betul? Yang keempat dari mana sumbernya lagi? Dari banyak-banyak istighfar. Apa? Selama ini kiai-kiai, tuan-tuan guru menunjukkan istighfar hanya untuk pengampunan dosa. Tapi dalam surat Nuh bukan hanya pengampunan dosa istighfar itu. Apalagi dia menjadi sumber kekayaan, sumber rezeki. Apa kata dalam ayat itu? Dalam ayat itu adalah istighfar itu surat apa? Surat Nuh itu. Surat Nuh itu ada berapa? Nah, kalau tidak saya ini ayat kewenangan saya. Kalau bukan ayat 10. Kalau coba ayat dulu. Oke, nih, kewenangan ayat ini nanti 10. Coba ya. Nuh. Nah, sampai ada Nuh. Nuh. Ada. Oke. Ada ini. Oke ya. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ucapkanlah istighfar kepada kamu, astagfirullah, astagfirullah, innahu kana ghaffara, karena Allah itu Maha Pengampun. Oke? Apa yang kita dapatkan kalau selalu istighfar? Bukan hanya dosa yang diampuni, tapi janji Allah, yursilis samaa alaikum midrara. Kalau kamu selalu istighfar, Allah akan kirim kepada kamu hujan yang lebat. Yang dengan hujan yang lebat itu, tanam-tanaman kamu menjadi subur, irigasi kamu menjadi lancar karena air sumber kehidupan. Betul? Habis itu lagi, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Kalau kamu banyak-banyak istighfar, Allah akan berikan kamu harta yang banyak dan keturunan yang banyak. Jadi istighfar itu Bapak Ibu bukan hanya mengampuni dosa, tapi istighfar juga bisa mendatangkan harta, bisa mendatangkan anak yang banyak, dan Allah turunkan kepada mereka hujan. Maka kalau kita suka kemarau, solusinya apa? Banyak-banyak umat diajak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Allah kirim kepada kita hujan yang lebat. Itu dalil sumber kekayaan kita. Apalagi sumber kekayaan kita dari mana? Dari bertakwa tadi yang kelima itu. Dari mana lagi? Yang keenam, dari banyak-banyak sedekah. Allah kata dalam Al-Quran, "Man alladzi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Ayo umat Islam, siapa di antara kamu yang mau memberikan pinjaman kepada Allah? Maksudnya dengan sedekah. Siapa? Siapa yang selalu bersedekah? Nanti Allah ganti ad'afan katsira. Allah ganti dengan yang berlipat-lipat. Amin. Jadi makanya jangan paling cerdakin. Kalau kita kaya, berbanyak sedekah. Terutama habis subuh, Pak. Habis subuh itu adalah kesempatan sedekah yang paling tepat. Kenapa? Karena habis subuh itu ada 2 malaikat yang selalu berdoa. Pertama, malaikat yang mendoakan orang yang memberikan sedekah itu supaya dilipat-gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Kemudian malaikat yang satu, orang yang bakhil supaya dihancurkan rezekinya dan malaikat ini. Ibu, sedekah itu sumber pendapatan, sumber rezeki. Yang kedua lagi, dari lewat pernikahan. Nikah itu adalah sumber kekayaan, sumber pendapatan rezeki. Wa ankihul ayama minkum min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Nikahilah. Nikahkanlah Allah Subhanahu wa taala di antara kamu kepada hamba-hamba Allah baik laki-laki maupun
yang soleh dan solehah yakunu fuqara. Yakunu fuqara. Jika kamu sebelum nikah kamu fakir miskin. Setelah kamu nikah kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Dia tanya, yughnihimullahu min fadli. Allah akan kayakan kamu dari sisinya. Allah kayakan dari sisinya. Coba lihat, ceritanya Bapak Ibu di muka bumi, mana lebih banyak yang kaya, yang sudah nikah atau yang belum nikah? Mana? Ada yang banyak kaya? Yang sudah nikah atau belum nikah? Semuanya yang sudah nikah. Berarti orang yang sudah nikah itu pasti diberikan kekayaan oleh Allah. Ada orang kaya, Ustaz, saya sudah nikah tapi masih miskin saya bilang nikah aja. Buku jangan ini, bercanda ini. Ini kata Allah, yughnihimullahu min fadli. Allah kayakan kamu. Nikah itu adalah sumber kekayaan. Maka yakin kita dengan janji Allah. Yang terakhir yang ke-8. Dari mana sumber rezeki kita? Dari memperbanyak anak. Wala taqtulu auladakum khamsatan imlaq, khasyatal imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum kata Allah. Jangan kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut miskin, takut kamu tidak kasih makan, takut. Allah lah, kamilah yang memberikan rezeki kepada anak-anakmu itu dan kepada kamu semuanya. Coba lihat, saya tanya, Pak, negara paling kaya sekarang di dunia negara mana? Negara mana? Negara Cina. Cina itu 2 miliar penduduknya sekarang. Jadi 25% penduduk bumi ini adalah rakyat Cina. Amerika minjam ke Cina, Indonesia minjam ke Cina, bahkan Arab pun minjam ke Cina. Betul? Negara paling kaya di muka bumi hari negara Cina. Mana teori mengatakan kalau banyak anak miskin melarat? Cina negara yang kaya sekarang ini. Banyak anak, betul tidak? Jadi kenapa orang lain yang mengamalkan ayat ini punya ayat kita? Betul tidak? Kita orang Islam 2 anak cukup, laki-laki perempuan sama saja katanya. Karena kita tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Herannya Al-Quran itu sudah memberikan dorongan kepada kita konsep bagaimana kita jadi orang kaya, bagaimana kita jadi orang yang banyak rezeki, jadi orang yang kuat. Karena Nabi katakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Betul? Maka rukun Islam dari 5, 2 mengisyaratkan dalam rukun Islam itu harus menjadi orang kaya. Orang Islam itu pertama zakat, betul tak? Siapa yang berzakat? Orang yang kaya. Yang kedua apa? Haji. Siapa yang wajib haji? Orang kaya, betul tak? Dari 5 rukun Islam, 2 mengisyaratkan kita harus jadi orang kaya. Orang kaya. Maka Allah berikan kita konsep bagaimana kita jadi orang kaya. Jika kita tidak dijajah lagi sama orang yang kafir kepada Allah. Betul? Sambut kembali kita Islam sekarang ini dengan kebangkitan ekonomi kita juga. Siapa ibu? Siapa ibu? Tentu kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Alhamdulillah Aceh sudah diberlakukan syariat Islam, tinggal kita harus konsisten. Ini saja saya capek. Tapi saya dulu katanya, masa boleh capek saya. Sama bukan karena banyak yang menjadi baik, tapi karena baik adalah insya Allah menjadi banyak. Apa yang kita bahas di sini? Semuanya kembali kepada kita semua. Betul? Bapak Ibu, jangan bersilah. Haul 10 tahun kemudian ulama Islam kita Allah yarham, dia haji baik hati, dia berkumpul di sini, menjadi sangat kebaikan. Tapi tahu, yang penting kita ini sekarang berada di taman surga ini. Karena Nabi katakan di dunia ini ada 2 taman surga. Berapa taman surga di dunia? Ada 2. Pertama di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada taman surga. Rasul katakan mabaina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku yang sekarang di kuburan dengan mimbarku di situ ada raudhah taman surga kata Nabi. Taman surga itu sana. Yang kedua di taman surga. Apa kata Nabi? Kita dalam riyadil jannah fatang. Sama kata Nabi, kalau kamu melintas di taman surga, mampirlah. Berbiasalah kata Nabi. Lalu sahabat bertanya, "Mana yang jannah ya Rasulullah? Apa taman surga yang maksud ini ya Rasulullah?" Jika aku dikir, majelis sini, majelis ilmu yang semacam ini semuanya adalah laksana taman surga di dunia ini. Maka hidupkan majelis alim, hidupkan majelis zikir, lewat suluk, lewat apa saja hidupkan majelis itu. Dan majelis itulah taman surga berdiam. Betul? Siapa yang menghidupkan? Alim, hidupkan ilmu. Di sini ilmu syariat, ilmu ma'rifat, ilmu tariqat, ilmu hakikat. Kau dapat semuanya sehingga kita merasakan ketinggian agama Islam itu. Al-Islam yang wa la yu'la kali. Islam itu agama yang tinggi dan tidak ada agama lain yang bisa meninggi agama Islam. Maka kita buat akidah kita tidak ada kebenaran di luar akidah Islam ini. Maka mari kita didik anak kita pesantren ini, didik anak kita karena sekarang Bapak Ibu pendidikan yang paling aman untuk menjaga iman akidah dan akhlak anak kita itu sudah terbukti hanya pesantren saja. Betul? Karena sekarang kita narkoba, pergaulan bebas, kajian sekarang ini, masya Allah, ngeri sekali Pak. Saya aja di bulan ini mengeluarkan santri banyak saya. Kenapa? Karena pengaruh dari tontonan kajian itu membuat ngeri sekali Bapak Ibu. Betul tidak? Maka yang di pesantren saja bisa rusak adalah orang yang tidak kita ke pesantren. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan silaturahmi kita pada hari ini mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum ayah anda kita dan bunda kita yang sudah menemui kita perintis berdiri pesantren Abu Sami ini maupun pesantren-pesantren yang lain didirikan. Semoga ini semua mengalir halal pada beliau. Kita doakan dunia beliau khususnya mengganti beliau sekarang di pimpinan daya ini. Abu kita Abi Hasan betul untuk diberikan selalu panjang umur oleh Allah, kesehatan beliau terjaga ya, dan keturunan beliau juga menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Dan semua keluarga besar daripada almarhum ini semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka senantiasa mengembangkan warisan almarhum ini lebih banyak lagi insya Allah. Mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih juga kepada Bupati, Wakil Bupati dan semua unsur keluarga yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini. Semoga dengan update kita hari ini beliau mendapatkan inspirasi untuk lebih lagi masyarakat agama Islam khususnya di Kabupaten Aceh Singkil ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan semoga beliau selalu diberikan kesehatan, ditambah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau bisa membawa masyarakat Aceh Singkil ini menuju yang kita cita-citakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita berdoa Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbal ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa taqabbal min ba'dihi taqabbal maghfura wa ihdina siratal mustaqim. Allahumma ya Allah, segala puji dan puji syukur kami persembahkan kehadirat Allah atas perkenan dan ridha-Mu. Pada siang hari ini kita akan berkumpul bersilaturahmi berwajah di pesantren Abu Sami dalam rangka untuk mendoakan kepergian tujuan kami ulama hadis hadis kami. Allah yarham haji hati Allah yang telah panggil 10 tahun yang lalu beliau dan beliau telah mewariskan ilmu yang bermanfaat serta sarana ilmu. Oleh karena itu Allah berikan pertemuan kami pada siang hari ini menjadi pertemuan dalam rangka untuk kami mentaskan pahala kepada beliau. Walaupun beliau sudah terpuruk dalam barzahnya ya Allah, semoga menjadikan memberikan pahala kepada beliau di alam ya rabbal alamin. Oleh karena itu Allah dikabulkan dosa dalam satu-satu Allah, ampuni dosa beliau
kubur beliau sebagai Allah di jannah, aman berasal dari tamat surga ya Allah. Dan jadikan keluarga beliau, warisan beliau, anak-anak cucu beliau Allah, beri anak-anak yang soleh solehah, yang berbakti pada berbakti pada orang tua dan menjaga melestarikan warisan yang baik ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamna kama rabbana saghira wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami hari ini adalah hamba yang berbagai macam nista dan dosa. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kami jika lebih banyak lalai kami daripada ingat